Kalam Ramadan menyucikan hati, meraih ridho ilahi masih Anda simak. Gus, bagaimana sebenarnya cara kita atau kiat kita yang bisa kita lakukan untuk mengekang atau mengendalikan syahwat menurut para ulama? Iya, ini pertanyaan yang sangat sulit ini. Hmm. Bagaimana cara kita untuk mengekang syahwat itu? Ini kalau dicarikan obatnya di apotek nggak ada yang jual ini, Mas. Nggak ada Ini ya? yang susah itu. Oke. Tetapi paling tidak di Islam Mhm. itu kita punya acuan-acuan bagaimana cara orang itu mengekang syahwat. Ya. Antara lain bahwa ada beberapa kegiatan-kegiatan atau ibadah yang bisa untuk membantu itu. Oke. Misal puasa. Puasa itu bisa untuk menurunkan syahwat seseorang. Iya. Maka kalau orang yang tidak bisa mengekang syahwat, misal dalam hal urusan secara biologis kemaluan, tentu dengan berpuasa ini agak menurun. Orang itu tidak mempunyai keinginan-keinginan yang secara Ruta-ruta syahwat ya? itu ya, keinginan terhadap Oke. hal-hal yang tidak baik itu. Oke. Antara lain berpuasa. Juga masih banyak lagi, misal bagaimana kita mengekang atau tidak makan makanan yang terlalu banyak misal. Wah ini kan sulit, Mas. Ya. Apalagi kan dunia sudah zaman kuliner ini. Iya. Ya, lihat makanan itu kayaknya pengen makan terus. Iya. Nah caranya gimana ya? Kita betul-betul memahami bahwa ada batasan-batasan. Orang itu harusnya tahu mana ketika kita kenyang atau yang menjadikan kekenyangan lah. Biasanya orang tetap ngomongnya masih kuat, masih lapar, masih. Padahal sebetulnya enggak. Itu hanya menambah dari kebutuhan kita. Sehingga kita harus memahami bahwa misal kalau makan terlalu banyak itu tidak baik untuk ibadah kita. Ya. Dan tentunya ya yang menjadi dasar dari semuanya adalah ketika manusia memahami bahwa harus dimunculkan, harus betul-betul dibangun bagaimana kita mempunyai rasa khosyatillah, takut kepada Allah. Dalam hal ini dosa ini nggak baik dan lain sebagainya. Saya kira itu juga yang akan membentengi orang untuk tidak melakukan sesuatu yang hanya nuruti keinginan hawa nafsunya. Hawa nafsunya tadi ya. Oke. Gus, kalau puasa tadi bisa mengekang hawa nafsu, baik mengekang makan, minum dari yang berlebihan ya Gus ya. Kemudian mengekang syahwat biologisnya juga ini. Tetapi ketika setelah berbuka puasa, wah kemudian ada yang ngembat ini Gus ya. Ada yang balas dendam. Tadi sudah dikekang, tapi begitu buka puasa langsung, wah apapun dihajar ini. Bahkan istrinya dihajar malah. Bagaimana ini Gus? Ya saya kira itulah ketika kita bisa lihat aja lah, orang kalau sudah berbuka puasa kenyang, itu kan sudah keinginannya macam-macam. Macam-macam ya. Kadang sudah malas beribadah, tarawehnya aja nggak jalan, bapaknya dan itu salah satu tanda. Tapi setidaknya dari kita berpuasa satu hari ini kalau dilanjut nanti lama-lama ini akan terpola sehingga orang betul-betul kalau mengikuti keinginan itu ya sewajarnya, sewajarnya, tidak harus semuanya turutin sesuai hawa nafsunya. Oke, baik. Nah, Gus, di zaman modern saat ini, Gus, sepertinya kan kita berada posisi yang sulit ya, terutama untuk menyikapi perkembangan teknologi yang kian tidak terbendung. Dengan berbagai konten dan juga tayangan yang mungkin terkadang tanpa sengaja muncul di gadget kita. Tiba-tiba ada tayangan yang mungkin mengarahkan kita ke sana gitu. Sahabat kita kemudian muncul. Biasanya yang negatif ini kayak gini nih. Nah, bagaimana seharusnya kita sebagai generasi Islam menyikapi hal tersebut khususnya di bulan suci ini, Gus? Ya, dalam hal itu memang ini tantangan terberat bagi generasi kita hari ini dan mungkin akan semakin sulit lagi di generasi-generasi anak cucu kita nanti ke depan. Maka yang paling bisa membentengi hari ini ya, bagaimana kita betul-betul itu tadi menanamkan menumbuhkan pengertian kita tentang rasa takut kita, ketaatan kita kepada Allah ini memang yang menjadi pondasi, Mas. Sehingga silakanlah nanti kita di dunia ini harus bergadget, harus mengikuti perkembangan teknologi, tetapi dasar keimanan itu memang penting. Jadi apapun kita ketika mempunyai landasan khosyatillah itu, ini akan menjadi benteng terkuat, pondasi yang kuat.
mau jadi pejabat, mau jadi dokter, mau jadi pengusaha, mau jadi apapun, termasuk ketika kita harus bergulat setiap hari dengan teknologi. Maka ya salah satu yang kita harapkan lah konten-konten seperti ini betul-betul bisa lebih banyak diminati oleh kaum milenial kita, sehingga setidaknya ada wawasan-wawasan yang menyadarkan kita pentingnya kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik ini akan begini, yang buruk efeknya begini. Itu yang penting hari ini. Begitu Gus. Baik. Menarik sekali pemirsa apa yang telah kita sampaikan dan kita diskusikan bersama Gus Izzuddin. Telah diulang dari menarik sekali. Menarik sekali pemirsa apa yang telah kita bahas bersama Gus Izzuddin, dan tentu apa yang telah beliau sampaikan. Loh kok saya Pak? Pemirsa, menarik sekali apa yang telah kami diskusikan bersama Gus Izzuddin, dan tentu tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, sebagai penutup Kalam Ramadan pada kesempatan kali ini, apa pesan yang bisa Gus Izzuddin sampaikan, terutama kepada generasi muda khususnya dan juga umat Islam pada umumnya, agar bisa mengekang syahwat untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, bagi pemirsa dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita harus memahami bahwa kita tidak bisa lepas dari kemajuan teknologi hari ini. Kita tidak bisa menjauh dari gemerlapnya kehidupan dunia hari ini. Tapi kita harus bijak bagaimana semua kemajuan zaman ini harus bisa menjadi sarana kita untuk beribadah. Maka bagaimana kita bisa dengan baik, dengan pintar-pintar menggunakan semua kemajuan teknologi, tidak lain adalah untuk lebih menambah kedekatan kita, menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, tetaplah belajar mengaji untuk kebaikan kita bersama. Amin. Baik, terima kasih Gus Din. Dan baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, sudah 30 menit kita bersama dengan Al-Mukarram, Kiai Haji Ahmad Izzuddin Abdurrahman dari Pondok Pesantren API Asri, Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menambah wawasan kita dan juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Anda, simak terus program Kalam Ramadan untuk bisa menambah wawasan kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Dimas untuk pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai bertemu di episode berikutnya di Kalam Ramadan. Kalam Ramadan menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.